sudah Mana pembuktiannya? Sebutkan satu nama. Ada satu nama, tapi tak bisa disebutkan. Hanya bilang banyak saksi, tapi tidak ada nama. Ya udah, silakan Bu. Ya, jadi Pak Juma hanya bisa menuntut itu saja. Di yang lain-lain kamu tidak bisa membela dirimu dengan yang lain-lain. Bahkan kamu bertahan bahwa wahyu itu tidak perlu saksi. Sudah saya katakan ya, secara keilahian Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dia sudah mengatakan bahwa ya, otoritas atau hukum Tuhan dalam penyampaian wahyu yang memberikan wahyunya itu tampak supaya apa? Supaya kalian semua percaya bahwa apa yang disaksikan itu betul-betul wahyu Tuhan, bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul benar. Ini adalah syarat ilahi, ini adalah hukum ilahi, bahkan Tuhan kami itu tidak pernah bekerja setidak profesional. Dia bekerja secara profesional karena dia adalah Tuhan yang agung, tinggi, kudus, mulia, dan sangat-sangat luar biasa keagungannya. Sehingga dia bekerja profesional. Ketika dia mengutus rasulnya, tentu saja dia memperlengkapi rasul-rasulnya itu dengan tanda ilahi yang berasal daripada dirinya, disematkan kepada rasulnya sebagai tanda bahwa betul ya, supaya orang percaya bahwa betul dia berasal daripada Tuhan, daripada dirinya. Dan ini adalah pekerjaan ilahi yang tinggi, agung, kudus. Di dunia manusia saja yang rendah derajatnya daripada ilahi bekerja secara profesional juga. Tidak ada pernyataan yang diakui kebenarannya tanpa ada saksi. Lalu Anda menyamakan bahwa saksi antara Yesus itu adalah Yesus dengan Elohim. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamulah saksi-saksiku ya. Jadi yang bersaksi tentang Yesus yang adalah firman itu adalah murid-muridnya. Dan kesaksian murid-muridnya itu ia benar dan amin karena apa yang mereka lihat, karena apa yang mereka rasa, karena apa yang mereka raba, itulah yang mereka sampaikan. Lalu Anda hanya bisa bermain-main menuntut saya untuk memberikan siapa perantara antara Lukas ya yang menuliskan firman dari Yesus Kristus ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 10 ya dikatakan di situ bahwa Lukas menggabungkan dirinya dengan Rasul Paulus ya. Lalu ada kata kami di situ karena Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas dan dia mengatakan bahwa kami di situ turut serta dengan para rasul. Mereka pergi ke Troas dan para rasul itu adalah ke-12 murid Yesus. Rasul siapa itu? Matius, Markus dan semuanya itu rasul-rasul yang adalah murid Yesus ya. Nah, sekarang saya mau bacakan aja supaya kamu diam ya. Saya mau bacakan sebentar, saya bacakan ya, murid-murid Yesus ya. Ya, kamu baca itu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Ya, Lukas bergabung dengan para rasul ya. Jadi apa yang dia tulis itu berdasarkan para saksi mata yang menyuruh dia untuk menulis ya. Jadi artinya kesaksiannya itu sah. Karena apa? Karena apa yang ditulis itu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan sumber yang jelas. Bahwa mereka itu adalah saksi mata yang sah yang ada bersama dengan Yesus. Ya, Rasul Lukas itu ya dia turut dengan Rasul Paulus dari Troas. Dan setelah itu dengan Rasul Paulus, lalu dia tinggal di Filipi di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 6. Lalu di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 jelas dikatakan, ya Rasul Lukas itu bukan asal nulis, dia bertemu dengan para rasul, oke? Nah, apalagi ya kamu menulis tadi ya? Ya, itu saja yang kamu bisa bermain-main di situ ya. Jadi, sekali lagi ya. Ya, kebenaran. Nah, Anda mengatakan gitu ya. Kebenaran bisa dibuktikan hari ini. Nah, ya kan? Sekarang aku mau
Makanya di mana letak kebenarannya, bro, ya? Ketika tidak ada tanda bahwa dia berasal daripada Tuhan. Ketika tidak ada orang yang melihat peristiwa pengutusannya. Oke, di mana letak kebenarannya, bro? Iya kan? Oke. Nah, Ya, lalu Anda udah. mengatakan, sudah, ini satu lagi, ya. Yang bisa dilihat, akhirnya Anda hanya sekarang tinggal beralih kepada kalau itu bukti dari bahwa dia terima wahyu adalah dari muatannya. Nah, sekarang muatan apa di dalam Al-Quran yang kamu bisa gadang-gadangkan kepada saya, sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan bukti-bukti yang ada tertulis di dalam Al-Quran itu diambil atau berasal daripada kitab-kitab terdahulu. Ini konfirmasi langsung dari kitab Anda. Ya, pertanyaan saya, kalau tidak ada Alkitab, bagaimana nasib Al-Quran? Apa yang bisa dibuktikan mengenai mengenai Musa, mengenai Daud? Apa yang bisa dibuktikan gitu loh? Ya, jadi bukti apa yang Anda bisa gadangkan ke saya? Uji apa yang Anda buktikan ke saya? Ya, ketika semuanya telah teruji bahwa tidak bisa Anda membuktikan bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Karena semua yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa itu adalah wahyu Tuhan tidak terpenuhi. Nah, itu dia. Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang bahasanya tidak bisa berubah. Satu-satunya kitab loh, sudah 1400 tahun silam. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu kemudian merubah bahasa Al-Quran. Itu salah satu bukti mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Kalau kitab ibu kemana-mana pergi meninggalkan original teks. Kenapa? Karena sejatinya kitab itu tidak bersumber dari Yesus. Berapa kali harus saya katakan itu? Dan ibu tidak bisa membuktikan. Kalau ibu mengatakan bahwasanya Yesus sebagai manusia, Tuhan itu nampak. Buktinya apa? Bapak itu wujudnya pernah nampak gitu. Seperti apa penampakan wajah Bapak itu? Yang Yesus sebut Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Di surga Bapakku. Di surga Bapakku. Bapakku di surga. Seperti apa wujudnya Bapak yang di surga itu yang berfirman kepada Yesus? Ada nampak wujudnya rupanya? Tidak. Oh, penampakannya yaitu Yesus itu sendiri. Oke, makanya itu kutanya, adakah Yesus berkata kepada Lukas? Tidak. Dikatakan Lukas bergabung dengan para rasul, nenek kiper. Di mana Yesus mengatakan itu? Itu pernyataan siapa? Itu pernyataan Lukas sendiri. Bahkan kalau ibu belajar di dalam 2 Timotius 4, di situ Paulus mengaku, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas seorang diri yang tinggal bersama Paulus. Mana para rasul? Mana? Nggak ada. Karena para rasul tidak setuju dengan Paulus. Para rasul telah dibunuh oleh Paulus. Rasul yang murid Yesus yang dimaksud itu sudah dianiaya, sudah dibunuh oleh Paulus. Jadi rasul-rasul yang Anda maksud itu rasul siapa? Siapa orangnya? Tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Berapa nomor sepatunya? Tidak ada itu murid Yesus di situ bergabung dengan Paulus, nggak ada. Dengan Barnabas aja mereka ribut. Itu juga cerita Lukas, bukan cerita Yesus. Kemudian di dalam 2 Timotius 4, di situ Paulus mengaku hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lalu dia memerintahkan kepada Lukas, Lukas, sini, jemput Markus, bawa dia kemari. Sebab dia menjadi pelayan penting bagiku. Itu kata siapa? Kata Paulus. Berarti Markus, Lukas itu adalah pengikut Paulus. Ibu jangan ngarang bebas di hadapan saya. Nggak bisa. Karena saya belajar. Nah, terkait dengan Al-Quran Bu Uti, Al-Quran itu dikatakan, misalnya nih, Anda minta saksi seperti kitab Anda, Al-Quran alergi dengan itu. Tetapi Al-Quran mengurai apa yang ada di dalamnya, seperti apa yang saya jabarkan ke ibu tadi. Walaqad arsalna rusulan min qablika min mangqasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika.
Sungguh telah kami utus beberapa utusan sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan, ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ibu tidak perlu mengatakan Al-Quran itu tidak ada saksi. Tapi kan Al-Quran itu bersanad, Bu. Al-Quran sanadnya itu sempurna, lengkap dia. Makanya tadi saya mencoba menguraikan ke ibu, umat Islam di Indonesia menerima Al-Quranul Karim itu dari Kiai Muhammad Maftu bin Mastul Birri. Dia menerima dari mana? Dari Kiai Ahmad Munawir Al-Jogjawi. Kiai Ahmad Munawir Al-Jogjawi menerima ilmu dari mana? Kiai Mukri Abdul Qadir bin Muhammad Munawir dan seterusnya, sampai kepada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'af, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Said bin Sabit, Utsman bin Affan. Dari sana mereka belajar. Lalu mereka ini menerima dari mana? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana baginda Rasulullah menerima? Malaikat Jibril, Roh Kudus. Dari mana Roh Kudus ini terima? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersanad dia. Yesus menyampaikan firman. Dari mana? Malaikat. Apa pembuktiannya? Malaikat datang kepadanya memberi kekuatan, keringatnya seperti titik darah. Itu firman yang diterima oleh Yesus. Lalu Yesus sampaikan kepada siapa? Ke murid-muridnya. Mana muridnya? Habis dia niaya oleh Paulus. Jadi yang dikarang, yang ditulis oleh kitabnya orang Kristen, entah siapa. Mari kita buktikan. Yesus menyampaikan firman kepada siapa? Sementara Yesus dalam Matius 10, Bu, berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Udah ya. Gitu. Jadi yang ke bangsa lain ini bukan murid Yesus. Begitu, Bu Uti. Sebutkan satu nama aja, Bu Uti. Sebutkan satu nama. Sudah dikasih tahu. Kalau Anda punya kebenaran, Anda pasti bisa menunjukkan satu nama. Tapi Ibu tidak sanggup, tidak berdaya menunjukkan satu nama. Silakan. Ya udah. Ya, jadi ketika sudah ditunjukkan ya murid-murid dia ya Rasul Lukas bertemu dengan para rasul, jelas ditulis di para rasulnya siapa, Bu? Dengan para rasul. Bu, kita membaca. Ibu, Bu Uti, murid-murid Yesus itu sudah mati semua dianiaya oleh Paulus. Saya diam aja, Pak ya. Saya bisa menahan diri ya. Maaf, saya bisa menahan diri. Sebutkan satu nama dong. Saya menahan diri, ini waktu saya ya. Kalau nggak saya para rasul. Oke. Karena saya host ya, jadi ya ketika sudah dikasih tahu ya lebih dari satu orang ya, karena para rasul di situ adalah ke-12 murid Yesus ya. Kalau masih minta juga saya bacakan, akan saya bacakan. Yang dimaksud para rasul, mereka bertemu di Troas, mengadakan satu pertemuan dan itu tidak hanya sekali mereka lakukan. Itu artinya Lukas itu bukan tidak dikenal. Itu artinya yang diwartakan oleh Lukas itu berdasarkan para saksi, berdasarkan para narasumber yang jelas, oke? Tidak mengaku-ngaku, mengatakan bahwa dia terima wahyu, tetapi gagal dalam pembuktian, gagal dalam uji coba, gagal dalam uji emisi ya. Apanya yang gagal? Gagal semua ya. Lalu Anda mengatakan bahwa saksi itu tidak penting, tetapi Alkitab jelas mengatakan justru itulah yang diperlukan untuk mengakui, untuk menerima bahwa kesaksian itu betul haruslah berdasarkan para saksi ya. Jadi Anda hanya muter-muter di situ saja, Pak Juma. Saya sudah capek, setelah ini saya selesai gitu kan. Nah, lalu Anda mengatakan ya bahwa ya Al-Quran itu alergi gitu kan. Alergi dengan saksi-saksi. Nah, itu dia. Bagaimana mungkin Al-Quran alergi dengan saksi-saksi? Ya karena memang nggak ada saksinya. Bagaimana kalau diminta untuk membuktikan, ya nggak mampu membuktikan, ya alergi lah, ya kan? Ya karena memang tidak bisa dibuktikan. Jangan mengatakan saya salah. Tetapi kalau memang saya salah, buktikan dari mana Anda bisa mengatakan itu wahyu Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan dialah yang maha kuasa. Demi Allah ya, kepada dialah kita datang. Dan Allah sebenar-benarnya ya, seperti itu ya. Perkataan kamu dengan perkataan Nabi Muhammad tidak ada bedanya. Sedangkan di tempat kami nih, saya kasih tahu ya, cara menyampaikan narasinya aja itu beda jauh. Di tempat kami cara penyampaian narasi wahyu Tuhan, cara penurunan wahyu Tuhan itu juga ada standarnya. Karena apa? Karena ini kitab yang dari Tuhan gitu loh ya.
Nih, saya kasih tahu nih ya. Nih saya unjukkan ya, saya kasih minta waktu sedikit ya. Ini narasinya ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Nabi Yesaya yang menciptakan engkau hai Yakub, ya kan, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, ditulis dalam tanda kutip. Pernyataan Tuhan itu ya, kata-kata ayat-ayat Elohim itu turun langsung. Ya, dia mengatakan begini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Yesaya. Ya, kamulah saksi-saksiku itu adalah perkataan dari Elohim langsung, ditulis dalam tanda kutip. Ya, perkataan itu turun langsung ya. Kamulah saksi-saksiku dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ya, jadi standar penurunan ayat itu turun langsung tanpa ada intervensi menjadi orang ketiga, lalu dikatakan tidak seperti yang tertulis di kitab Anda, bahwa Allah mengatakan bahwa dialah yang tinggi, Allah mengatakan bahwa demi Allah gitu kan, Allah mengatakan bahwa dialah jalannya gitu kan, seperti itu, dialah. Dan itu perkataan itu Nabi ustadz-ustadzmu juga mengatakan seperti itu ya. Semua orang-orang muslim mengatakan seperti itu. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Apa bedanya antara narasi Anda dengan narasi Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad mengatakan atau memberikan narasi yang sama, kenapa Anda melabelkan itu dari wahyu? Lalu ketika Anda mengatakan betul itu dari wahyu, kami mengimaninya. Lalu saya nanya, bagaimana cara Anda mengimaninya? Kalau itu adalah dari wahyu, Anda dari awal sampai akhir tidak bisa membuktikannya. Bahkan Anda menampik satu hukum Tuhan yang paling genting adalah ketika wahyu itu turun harus ada yang menampakkan diri pemberi wahyu itu. Ya, tidak akan pernah disampaikan secara sembunyi-sembunyi, apalagi hanya dalam pikiran nabimu. Lalu Anda mengatakan bahwa itu disanad sampai ke bawah. Bukan masalah sanadnya, tetapi isi dari wahyunya itu, ayat-ayatnya itu, betulkah itu dari Allah gitu. Itu yang tidak bisa Anda buktikan kepada saya, Pak ya. Jadi Anda muter-muter, Anda hanya bermain-main dengan Lukas. Anda mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman, lalu firman itu disampaikan kepada rasul-rasulnya, dan rasul-rasulnya telah dibunuh oleh Paulus. Oh maaf ya, Paulus tercatat tadi di dalam Kisah Para Rasul masih bertemu dengan rasul-rasulnya. Tidak ada rasul, ke-12 rasul dari murid Yesus yang dibunuh oleh Paulus. Itu artinya Anda hanya membohong, Anda tepu-tepu dan memfitnah. Rasul Paulus memang dia membunuh, tetapi sebelum dia diutus oleh Yesus, dan hasil dari pengutusan itu dia bertobat, bahkan dia rela mati demi Kristus. Ya, ini berbanding terbalik dengan nabi Anda. Ketika nabi Anda belum diutus oleh Tuhan Anda, dia hidup seperti Rasul Paulus setelah dia menerima utusan. Tetapi ini berganding terbalik ya. Rasul Paulus dia dulu jahat, sekarang dia bertobat, dan Rasul Anda ketika dia mengaku diutus oleh Tuhan, dia menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dia menganiaya jemaat atas nama Tuhannya, mengejar ridho Tuhannya. Ya, dia mengangkat pedang. Itu dia. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya Rasul Paulus adalah pertobatan, pengenalan, dan kasih. Bahkan dia rela mati buat Kristus. Dari buah apa? Buah apa yang dihasilkan oleh nabi Anda gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa Anda tunjukkan bukti bahwa dia menerima wahyu, baik dalam sikap, baik dalam buah, baik dalam tanda, baik dalam bukti. Tidak ada semua. Oke? Itu dia kesimpulannya ya. Kalau soal sanad itu bukan sanadnya yang saya maksud. Ayat-ayatnya itu bukan soal sanadnya. Oke? Gantian Bu Uti. Selesai. Gantian Bu Uti. Ya, oke. Jadi gini Bu Uti. Ya, di dalam pengajaran yang Ibu imani, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ya, Paulus itu mengaku bahwa
di dalam kisah para rasul yang dituliskan oleh muridnya, Sang Lukas yang tidak pernah bertemu Yesus. Pak Di situ Juma mengatakan, sudah mulai lemah ngomongnya, sudah mulai ketika orang-orang itu menghujat Paulus dan tidak menerima Paulus, maka Paulus mengatakan, aku tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Karena dia ditolak oleh orang Yahudi, maka dia kemudian ke bangsa lain. Maka jangan heran ketika ibu itu mengajarkan satu ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus, karena yang Anda ajarkan itu ajaran Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 7, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang tak bersunat, maka kemudian dia mengatakan dirinya kepada orang-orang non-Yahudi. Makanya Anda Kristennya Anda itu bukan diajarkan oleh Yesus, tapi oleh Paulus, karena Paulus memang diutus menurut pengakuannya untuk non-Yahudi. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Nah, ketika kemudian ibu mengatakan Paulus itu bersama dengan Rasul, kemudian Lukas bersama dengan Rasul, Galatia 1 nomor 2, Paulus sendiri mengaku, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu oleh Yesus dipesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Tapi Paulus ke bangsa lain. Ibu mengimani Paulus ini, tidak mengimani ke-12 murid. Karena ke-12 murid itu mereka pasti setia terhadap perintah gurunya, tidak akan ke bangsa lain. Nah, itu yang perlu ibu pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan nabi palsu menyamar, Bu, Rasulullah Muhammad SAW itu, ketika Anda bandingkan dengan Paulus, yang tadinya Paulus membunuh, kemudian menjadi baik. Ingat, Yesus meminta agar waspada kepada serigala yang menyamar seperti domba. Kalau penjahat mau menyamar, maka dia harus memperlihatkan berpura-pura menjadi baik. Itu, dia harus berpura-pura baik. Yang tadinya jahat berpura-pura baik, berarti jahat lalu baik. Kalau Rasulullah Anda nilai, berarti Rasulullah bebas daripada serigala berbulu domba. Kenapa? Karena Rasulullah tadinya baik, kemudian dia berdiri selayaknya Musa melakukan peperangan. Berarti dia tidak nyamar, dia justru memperlihatkan kejantanannya, kehebatannya, keperkasaannya kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak pernah nyamar, ngaku-ngaku murid, ngaku-ngaku orang baik, ngaku-ngaku orang saleh. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu yang dijalankan. Tapi kalau yang nyamar seperti domba, maksudnya nyamar seperti Bani Israel. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 dikatakan bahwa penyesat itu berasal dari tengah kita. Berarti dari Yahudi itu sendiri. Nah, ini yang perlu ibu pahami dengan baik. Jadi serigala itu pasti berpura-pura menjadi baik. Padahal di dalam kitab yang ibu pegang hari ini, di situ sama sekali tidak ada pernyataan dari Paulus, dari Yesus, bahwa dia mengajarkan kepada Lukas, tidak ada. Makanya saya minta satu nama, ibu tidak mampu kemudian menunjukkan nama itu, tapi ibu bangga. Bible dituliskan banyak saksi. Siapa saksinya? Sebutkan satu orang yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Siapa? Nggak ada saksinya. Ibu mengatakan banyak rasul. Rasul yang mana? Sementara di dalam kitab Anda 1 Timotius itu sangat jelas diterangkan bahwasanya Yesus hanya bertemu dengan siapa? Lukas hanya bertemu dengan Paulus dan Markus. Coba Anda baca di 1 Timotius 4 itu. Itu jelas sekali di kitab Anda sendiri diterangkan seperti itu. Harusnya ibu mempertanggungjawabkan kitab Anda. 2 Timotius 4 ibu, 2 Timotius 4 nomor 11 ibu baca di sana dengan baik. Dikatakan bahwasanya hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah Markus kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Berarti kitab ibu itu jelas dituliskan oleh Lukas dan Markus, di mana Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Oke, saya minta dari tadi satu nama, ibu nggak mampu untuk menunjukkan itu. Jadi begini ya. Jadi saksi yang ibu tunjukkan itu saksi yang tidak kredibel seperti pengakuan ibu tadi. Ya. Oke. Sudah ya. Semua hoax. Sudah ya, Pak Juma aja ya.
Malam Ibu Uti. Akhirnya Pak Juma hanya, Waalaikumsalam. ya sebentar, akhirnya Pak Juma, sebentar, saya turunin lagi nih kalau pada berisik ya. Bang Juma. Ya akhirnya Waalaikumsalam. Pak Juma hanya bisa sekali Ibu lagi, itu sudah hanya capek. itulah pembelaannya. Bunda Juma Sebentar juga Pak, capek. sabar. Ya, Pak Juma hanya bisa akhirnya mengalihkan kepada Paulus lagi ya, tanpa bisa berikan apa yang saya minta ya. Akhirnya bolehlah saya berkesimpulan bahwa memang tidak bisa Pak Juma membuktikan, karena Pak Juma dengan jelas mengatakan kitab kami alergi dengan saksi-saksi. Masalahnya saksi ini adalah hukum ilahi, ketika wahyu itu harus diturunkan. Nah itu dia ya, Yesus yang mengatakan ketika Anda telah menyangkali bahwa alergi dengan saksi, ya silahkan mau terima yang berdasarkan bukti-bukti, yang berdasarkan fakta, narasumber, yang berdasarkan yang menulis adalah pelaku sejarahnya, Jadi, yang mengarang suatu cerita, yang menulisnya dengan tangan, Recording stopped. kan Ibu bahwa Uti. itu adalah wahyu Tuhan. Lalu Allah mengatakan celakalah, terserah, ini adalah pilihan Anda. Dan untuk meneruskan bicara tentang Paulus, ini ada sesi terserah. Saya tidak mau meneruskan kepada Paulus, itu sesi sendiri. Itu artinya gigit Ibu Uti sudah kuda, capek, Ibu gigit Uti. besi. Ya, Jadi sudah santai gigit saja. besi. Maaf ya. Jadi apa yang dituduhkan Pak Juma tadi awalnya teriak-teriak, tekakak, cekekek, akhirnya melemah dan mengais-ngais tentang Paulus. Oke? Itu saja ya, silakan Pak Juma. Terima kasih, maaf salah kata, tetapi kebenaran harus diungkapkan. Pak Juma mengungkapkan kebenarannya dan kamu buktikan kebenaran. Ya itu saja. Ya. Terima Mari kasih. kita, Ya. Ibu Uti, mari kita Yang lain. buktikan kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita bacakan di publik, di televisi, di masjid, Oke. disampaikan di masjid dengan terjemahannya indah sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi kalau Alkitab kita bacakan di gereja, coba kasih pakai toa, situ ada sebut lonte apa. Kita malu kalau kita bacakan di tempat umum. Ada segala macam itu di situ. Jadi Al-Quran itu indah kalau dibacakan di toa. Coba kalau Alkitab, wah gawat. Orang ribut Pak, itu kalau kalau mendengarkan. Pak memberi standar, Pak ya, kalau Bapak memberi standar tentang urusan selangkangan, Bapak harusnya kembali kepada kitab Bapak sendiri. Bapak itu beriman melakukan semua ritual yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengejar selangkangan itu di sorga. Bapak akan dinikahkan kepada 72 bidadari yang dimana nanti Anda diberikan kenikmatan. Alhamdulillah, indah sekali dia punya bahasa Al-Quran. Biar kita bacakan di toa. Artinya Bapak tidak mengerti. Alkitab itu kalau dibacakan di toa, wah itu orang ribut. Jadi kamu sesat kalau kamu mengatur gaib orang kawin dan mengawinkan ya. Jadi ini hanyalah tuduhan yang tidak berdasar, karena Anda tidak bisa pungkiri bagaimana keluarga Anda, dan itulah sebabnya Anda beribadah mengejar itu semua ya. Pak, kita Enggak, salah Bu, salah. Yesus yang mengajarkan agar menyembah kepada Bapa dengan cara bersujud. Ya kalau salto-salto terbang-terbang di rumah gereja itu enggak pernah Yesus ajarkan itu. Konser, mabuk-mabukan, pakai sepatu, masuk ke rumah ibadah, pakai sendal, pakai bikini. Itu enggak pernah diajarkan oleh Yesus. Udah melemah Pak Juma, kekuatan wattnya udah tinggal 10 ya kan? Enggak dong, Mas. Kita melihat bagaimana hebat. Enggak dong, Bu.
Justru ibu yang kasihan ini. Kalau saya minta satu nama aja ibu nggak bisa. Jadi mau apa lagi? Ya, enggak, ibu kasihan ibu. Ibu nggak bisa memberikan bukti gitu loh. Tidak ada sama sekali. Hanya pengakuan-pengakuan. Satu pertanyaan untuk Ibu, satu pertanyaan untuk Ibu Uti, satu pertanyaan untuk Ibu Uti. Kalau Ibu Uti punya bapak, Ibu Uti punya bapak, kalau difotokan pakai celana dalam, pakai cawat, celana dalam, terus difoto terus jangan ini Tuhan kita Jangan muter-muter Pak Karim. Tadi awalnya Bu Uti kita sebagai saksi. Saksi yang menemukan yang dua Al-Quran itu siapa saksinya? Tunjukkan satu saksi. Tidak ada kan? Apa tuh? Ada pengakuan sendiri. Apa? Saksi apa? Saksi Al-Quran itu diturunkan itu siapa? Maksudnya saksi gimana? Maksudnya saksi gimana? Saksi yang Muhammad menerima wahyu Al-Quran itu siapa? Loh, Begini loh. begini loh. Begini. Ada atau tidak? Jawab. Maksudnya gini. Atau tidak? Sabar. Maksudnya gini. Sabar. Ada apa tidak? Ada dong. Ada Ada dong kan? saksi. Ada. Ada saksinya. Siapa? Semua sahabatnya menjadi saksi, Bung. Semua sahabatnya menjadi saksi, Bung. Pewahyuan Al-Quran itu. Makanya dengar. Makanya Al-Quran itu dihafalkan oleh sahabatnya. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang Anda mengatakan kitab Anda punya saksi. Siapa saksi melihat Yesus menerima firman? Tunjukkan kepada saya. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Siapa yang melihat Yesus menerima firman? Siapa? Sebutkan satu. Sendiri. Satu nama Anda sebutkan ke saya. Sebutkan satu nama ke saya. Siapa nama saksi yang melihat firman datang kepada Yesus? Siapa? Siapa saksi yang menurunkan Al-Quran? Sudah saya katakan kepadamu. Saya sudah mengatakan kepadamu. Para sahabatnya itu melihat, menyaksikan, sehingga wahyunya dihafalkan. Paham? Wahyu pertama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua sahabatnya menghafalkan. Nah, sekarang saya balik tanya kepada saudara, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Lalu siapa? Sudah semua, jangan putar-putar semua. Mana saksinya semua? Jangan Ini untuk kalian semua. Mana? Wahyu pertama semua. yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Iqra. Mana? Jangan modal mulut. Mana? Ditulis. Semua sahabatnya menghafalkan wahyu itu. Sekarang saya tanya kepada kalian, mana wahyu pertama yang Yesus terima dan siapa yang menerimanya pertama kali? Silakan. Mana kamu